Saudara sekalian yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Diakon Joma Maslihat, dalam acara KIKAT, Katekese Iman Katolik. Seringkali orang bertanya kepada kita, mengapa umat Katolik mendoakan orang yang sudah meninggal dunia? Bahkan dalam gereja Katolik ada perayaan khusus untuk mereka yang sudah meninggal yang dirayakan pada tanggal 2 November. Bukankah orang yang sudah meninggal merupakan urusan Tuhan dan bukan urusan kita manusia? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh saudara-saudara kita yang bukan Katolik kepada kita. Karena itu, patutlah kita memberikan jawaban kepada mereka. Ada beberapa pertanyaan yang mereka sampaikan kepada kita, dan karena itu patutlah kita menjawabnya. Yang pertama, karena kita Katolik percaya bahwa adanya api penyucian. Api penyucian atau dalam bahasa Latin disebut purgatorium adalah tempat atau proses kita disucikan. Gereja Katolik mengajarkan hal ini dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1030 sampai 1032. Di sana dapat disarikan sebagai berikut. Yang pertama, api penyucian adalah suatu kondisi yang dialami oleh orang-orang yang telah meninggal dalam keadaan rahmat dan dalam persahabatan dengan Tuhan. Namun, mereka belum suci sepenuhnya, sehingga mereka memerlukan proses pemurnian selanjutnya setelah kematian. Dan yang kedua, pemurnian di dalam api penyucian adalah sangat berlainan dengan siksa neraka. Dan yang ketiga, kita dapat membantu jiwa-jiwa yang ada di api penyucian dengan doa-doa kita, terutama dengan mempersembahkan wujud misa kudus bagi mereka. Dari jawaban ini, lantas mereka juga bertanya, apakah ada dasarnya di dalam kitab suci? Keberadaan api penyucian bersumber dari ajaran kitab suci, dan ayat-ayat berikut mengungkapkan secara implisit tentang api penyucian itu. Yang pertama, tidak akan masuk ke dalamnya, tanda kutip, surga sesuatu yang najis. Meningkan kitab Wahyu 21 ayat 27. Juga sebab Allah adalah kudus dan kita semua dipanggil kepada kekudusan yang sama. Meningkan 1 Petrus bab 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16. Juga dikatakan, sebab tanpa kekudusan tak seorang pun dapat melihat Allah. Bandingkan juga Ibrani bab 12 ayat 14. Dari beberapa ayat ini mau menyatakan bahwa memang tidak mungkin orang yang setengah kudus langsung masuk surga. Maka sungguh patut kita syukuri bahwa Allah memberikan kesempatan pemurnian di dalam api penyucian. Yang kedua, keberadaan api penyucian diungkapkan oleh Yesus secara tidak langsung pada saat Ia mengajarkan tentang dosa yang menentang Roh Kudus. Dikatakan bahwa
Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Di sini Yesus mau mengajarkan bahwa ada dosa yang dapat diampuni pada kehidupan yang akan datang. Padahal kita tahu bahwa di neraka dosa tidak dapat diampuni. Sedangkan di surga tidak ada dosa yang perlu diampuni. Maka pengampunan dosa yang terjadi setelah kematian ada di api penyucian. Walaupun Yesus tidak menyebutkan secara eksplisit tentang istilah api penyucian ini. Dan yang ketiga, Rasul Paulus mengajarkan bahwa pada akhirnya segala pekerjaan kita akan diuji oleh Tuhan. Dikatakan, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Bandingkan 1 Korintus bab 3 ayat 15. Api ini tidak mungkin merupakan api neraka, sebab api neraka tidak ada yang dapat diselamatkan. Api ini juga bukan surga, sebab di surga tidak ada yang menderita kerugian. Sehingga api di sini menunjukkan adanya kondisi di tengah-tengah di mana jiwa-jiwa mengalami kerugian sementara untuk mencapai surga. Alasan kedua, dasar kitab suci Gereja Katolik untuk mendoakan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal adalah adanya persekutuan orang kudus yang tidak terputuskan oleh maut. Kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus selayaknya saling mendoakan, saling menolong dalam menanggung beban, di mana yang kuat menolong yang lemah. Maka jika ada anggota keluarga kita yang sudah meninggal, maka kita yang masih hidup mendoakan mereka secara khusus dengan menunjukkan intensi dalam misa kudus. Kita berdoa kepada orang yang sudah meninggal agar mereka dibebaskan dari dosa-dosa mereka, sama seperti yang telah dilakukan oleh Yudas Makabe dalam kitab 2 Makabe bab 12 ayat 42 sampai 46. Dalam kitab Sirak bab 7 ayat 33 juga dituliskan bahwa hendaklah kemurahan hatimu meliputi semua orang yang hidup, tetapi orang mati pun jangan kau kecualikan pada hari atau pada kerelaanmu. Saudaraku yang terkasih, ayat-ayat ini mempunyai pengertian bahwa bantuan melalui doa-doa dan persembahan kepada orang yang sudah mendahului kita tidak akan sia-sia. Karena itulah bentuk perhatian kita dan bantuan kita kepada mereka yang telah meninggal mendahului kita. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita selalu mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia, secara khusus keluarga kita masing-masing, agar mereka boleh menikmati kebahagiaan surgawi bersama dengan Allah dan para malaikatnya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.